Halo, sekarang saya mau review sepeda-sepeda listrik yang saya punya. Jadi ada 3 buah sepeda listrik, masing-masing konsepnya dan prinsip kerjanya itu beda-beda. Jadi yang pertama itu paling kiri adalah Xiaomi Himo C16. Lalu yang di tengah Lankelesi X2000, dan yang paling kanan ini mereknya Yamaha Paz City X. Oke, kita mulai dari yang paling kiri dulu. Ini Himo C16, bisa dibilang seperti sepeda listrik yang mainstream, seperti merek Celis dan sejenisnya. Jadi ini powernya cuma 250 watt. Nah, stoknya awalnya itu kecepatan maksimumnya itu hanya di 25 km per jam. Tapi saya modif sedikit di bagian kelistrikannya. Jadi kontroler diganti dari 250 watt menjadi 350 watt. Kira-kira motornya memang gak terlalu gede, tapi masih kuat untuk beban 350 watt. Karena kontrolernya itu nggak support ke display bawaan, makanya displaynya pun diganti. Nah, display seperti ini tuh banyak ditemui di sepeda-sepeda listrik modifan. Jadi cukup mainstream. Ini kalau di itu bisa sampai, kalau tanpa beban offload dia speednya di 34 km per jam. Tapi kalau saya yang naikin sekitar 31. Kalau istri saya naikin karena lebih ringan bebannya bisa sampai 32. Oke, ini penggunaannya lebih banyak di throttle. Ya, pedal assist ada, cuma nggak terlalu bagus dan nggak terlalu nyaman juga. Jadi paling banyak sih di gas, tetap sambil digoes, tapi lebih banyak posisinya di throttle gas. Oke, ini walaupun bentuknya kecil, tapi karena framenya dari steel, maka ini yang paling berat. Beratnya itu kalau saya timbang sampai 37 kg. Jadi ini berat banget. Baterainya pun besar sekali. Ukurannya besar, namun kapasitasnya standar sih 48 volt 12 Ah. Jadi gede doang ukurannya. Kapasitasnya sih biasa. Oke, ini ada boncengan juga. Tapi boncengan buat anak-anak lah. Jarak tempuhnya itu bisa sampai 50 km. Jadi istri saya pun pakai ini untuk pulang pergi kantor. Jaraknya sekitar 45 km pulang pergi. Oke, selanjutnya Lankelesi X2000. Ini prinsipnya adalah fat bike dan city bike, karena stangnya pakai stang city bike yang melengkung ke dalam. Ini saya tempatkan di tengah karena fungsinya tetap ada throttle-nya, pakai throttle, namun juga ada pedal assist-nya. Jadi ini dual fungsi nih. Ini sepeda saya lengkapi juga dengan rak belakang dan tas pannier. Ini kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, ini di tas pannier itu ada baterai. Jadi baterainya ada 2. Satunya itu 48 volt 10 ampere. Yang baterai di belakang itu 36 volt 10 ampere. Jadi ini jangkauannya bisa sampai 120 km. Dengan baterai yang besar itu ada 2. Oke, yang terakhir. Nah, ini yang paling unik dan mungkin teman-teman akan jarang temui di sini. Ini adalah Yamaha Paz City X. Jadi Paz itu ya singkatan pedal assist system.
Jadi ini murni sepeda listrik yang tanpa gas. Jadi ini nggak ada gas. Di sini adalah tuas perpindahan gearnya. Dia pakai internal gear Nexus 3. Jadi ini yang paling natural lah, mendekati feel berkendara sepeda biasa. Karena kalau yang Land Classic itu sensor pedal asisnya dengan cadence, artinya pada saat dari berhenti untuk menggoes tuh asisnya tuh malah nggak ada. Jadi butuh pedalnya harus bergerak dulu, baru dia bisa kasih sinyal untuk asisnya. Kalau ini dia bukan pakai cadence sensor, tapi pakai sensor torsi. Jadi pada saat berhenti pun, ketika kaki kita nginjek pedalnya itu kencang, itu akan langsung membantu. Dan ini luar biasa nyaman. Baterainya nggak terlalu besar, baterainya itu 24 volt 12 Ah. Jadi setengahnya kapasitas dari baterai 2 sepeda sebelumnya ini. Cuma ternyata inilah yang paling yang range-nya itu paling tinggi. Mungkin karena motornya sangat efisien. Jadi dengan baterai yang kecil itu, ini bisa digunakan sampai jarak itu 90 km. Jadi luar biasa efisien Yamaha ini. Ini bukan bentuk aslinya ya, dengan tambahan frame ini frame untuk dudukan boncengan anak. Nah, saya senang pakai keranjang depan untuk sepeda-sepeda model city bike kayak gini karena sangat praktis, bisa taruh macam-macam di depan dan rak belakang juga. Oke, dan produk ini ya, Yamaha Tas CTX ini sebenarnya pasarnya pasar domestik Jepang. Jadi nggak bisa dibilang sangat jarang di sini ya. Saya pun dapat ini dari orang yang dulunya kerja di Jepang, terus dia jual lah sepedanya ke saya. Ya, tapi kalau teman-teman cari yang sistemnya dengan mid drive ya, mid drive memang nggak sebanyak ya variasinya seperti model-model hub drive, dan relatif lebih mahal juga. Tapi pas dirasa itu benar-benar beda. Jadi ini benar-benar rasanya seperti sepeda asli lah. Kalau nggak digoes ya dia nggak jalan. Dan besar asisnya sesuai dengan tenaga yang kita berikan di pedalnya. Oke deh, itu saja. Di sini mah nggak terlalu detail. Nanti mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang sepeda ini. Jadi terima kasih. Selamat sore.